Di akhir bab Ibnu Hibban rahimahullah membawakan kisah panjang terkait Imam Ahmad Ibnu Hanbal rahimahullah ta'ala dalam mihnah. Ini kesabaran beliau dalam mihnah khalqul Quran dan dampak berat yang harus beliau hadapi. Imam Ahmad tentunya sebagai sosok besar dan figur toladan bagi muslimin setelah beliau. Singkat cerita, bahwa saat di penjara tentunya beliau ma'ruf mendapat siksaan terus-menerus, bertubi-tubi, dipaksa untuk mengatakan Quran makhluk dan beliau menolak, tetap bersabar dan bertahan mengatakan Quran kalamullah dan bukan makhluk, sebagaimana itu akidah salaf dari sahabat, tabi'in dan a'immah. Walhasil sampai paling beratnya saat itu di masa khilafah Mu'tasim, salah satu khalifah. Beliau di penjara 3 dekade, mulai zaman Ma'mun, kemudian Mu'tasim, kemudian Al-Wathiq, baru di zaman Mutawakkil 'ala Allah beliau dibebaskan, dikeluarkan dari penjara. Ala kulli hal, saat beliau keluar didapati sakit sekali, maka dijenguk oleh seorang tabib zaman itu, tenaga medis. Apa yang kamu derita wahai Ahmad? Ini sisa pukulan, cambukan selama aku di penjara, yang dampak sakitnya lebih parah, lebih sakit daripada cambukan itu sendiri. Bagaimana bisa mana mungkin? Maka si tabib berinisiatif ke penjara, tanya ke sana kemari, dan yang mungkin sempat tahu dan bersama Imam Ahmad di masa itu, maka mereka katakan itu sengaja, tampaknya salah satu rekayasa dan siksaan dari khalifah mungkin, di mana yang sakit didatangkan tenaga medis begitu, macam dokter di zaman itu, dan dia tahu yang diobati, dibenahi lukanya, tapi dia tahu ada daging mati, rusak sudah di punggung belakang Imam Ahmad, yang seharusnya itu segera diambil. Kalau tidak berbahaya, bisa menjalar, mungkin kalau sekarang semacam tumor atau kanker begitu. Dan jahatnya ini orang dibiarkan, enggak diambil itu daging mati. Maka itu yang berdampak panjang sampai beliau keluar pun enggak hilang-hilang itu sakitnya. Walhasil dilihat oleh kembali si tabib, mana lukamu? Tepat di tempat yang sakit kau tunjukkan padaku. Diraba, dicari. Tiap nyentuh di suatu tempat, Imam Ahmad yang kesakitan sambil beliau ucapkan, "Huna as'alullah al-afiyah, as'alullah al-afiyah." Ini aku memohon kepada Allah afiyah, keselamatan atau kesehatan, kesembuhan. Tiap kesentuh tempat itu selalu itu yang beliau katakan, as'alullah al-afiyah. Maka kata si tabib, aku tahu berarti itu tempatnya, karena selalu setiap lewat situ beliau teriak itu, as'alullah al-afiyah. Walhasil kemudian dioperasi, diambil itu daging yang mati, dioperasi sampai dikeluarkan, dan beliau kesakitan luar biasa. Dan prosesnya nggak cepat tentunya, apalagi di zaman itu antum tahu serba
primitif, serba ala kadarnya. Ya, belum ada kemajuan medis dan alat-alat dan lain sebagainya. Nggak ada bius, nggak ada apa. Anehnya, dan ini syahid di sini, tabib meriwayatkan setiap kali aku ya mungkin sedang motong, ngambil pisau, merobek-robek bagian yang memang harus dibuka untuk ngambil daging itu, setiap kali beliau kesakitan, Imam Ahmad, yang terulang-ulang dari lisan beliau aku dengar selalu beliau mengucapkan, Allahumma ighfir lil Mu'tasim, Allahumma ighfir lil Mu'tasim, ya Allah ampuni Mu'tasim, ya Allah ampuni Mu'tasim, yang menyiksa beliau. Dan itu kata si tabib, berkali-kali aku dengar dari lisan Imam Ahmad, ya Allah, Allahumma ighfir lil Mu'tasim. Kesakitan beliau, namanya disayat, di ini. Walhasil sampai proses selesai, diperban, di ini. Kemudian beliau reda dari sakitnya. Aku tanya Imam Ahmad, biasanya ma'rufnya orang kesakitan, apalagi setelah disiksa ini, yang keluar dari lisannya doa jelek bagi yang mendoliminya. Sementara aku mendengar berkali-kali darimu, ya Allah ampuni Mu'tasim, ya Allah ampuni Mu'tasim. Dan khalifah ini yang menyiksamu habis-habisan. Maka jawab Imam Ahmad rahimahullah rahmatan wasi'ah, sungguh aku tidak ingin di yaumul qiyamah kelak ada permusuhan antara aku dengan sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Mu'tasim khalifah Abbasi, Ibnu Amr Rasulullah, sepupunya Rasulullah. Karena ke atas naik silsilah nasab beliau kembali kepada Abbas bin Abdul Muttalib, sehingga ini anak cucunya. Artinya dengan Rasulullah SAW nasabnya ketemu. Ini sebagai Ibnu Am, Yal'am, sepupu Rasul SAW dari aminya Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Aku enggak ingin di yaumul qiyamah aku datang sementara membawa permusuhan, ada masalah belum terselesaikan antara aku dengan salah satu kerabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka saksikan, kata Imam Ahmad, Mu'tasim fi hillin minni, aku halalkan. Ini tidak akan aku tuntut, tidak akan aku ini yaumul qiyamah. Alhamdulillah, itu contoh bagaimana kesabaran beliau dan keridhaan beliau terhadap apa yang telah Allah takdirkan, musibah berat, cobaan luar biasa. Dan bukan hanya sekedar lisan, ya aku maafkan ya, tapi terbukti dan nyata. Satu, beliau ucapkan tadi, aku halalkan, tidak akan aku tuntut di yaumul qiyamah. Dua, beliau ucapkan, aku enggak ingin ada permusuhan dengan sepupu Rasul. Ketiga, ya ucapan beliau ketika dioperasi tadi, ya Allah ampuni Mu'tasim, ya Allah ampuni Mu'tasim. Orang kan ingat di saat ini gara-gara orang ini, dia yang nyiksa, dia yang pelaku utamanya. Biasanya orang yang akan caci maki dan laknat mungkin keluar. Allah, gara-gara fulan, laknat ini orang ini. Azab semoga Allah turunkan padanya, semoga Allah balas dia. Allah balas dengan yang serupa sebanding Allah. Itu yang keluar dari mulut orang, keumumannya. Tapi tidak dengan Imam Ahmad. Kesabaran dan keridhaan beliau sebagai contoh toladan bagi setiap